Shalom, puji Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang 9 kebenaran dari kisah Bartemius. Kita ambil kisah ini di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Pada waktu itu Yesus keluar dari kota Yeriko. Yesus bersama dengan murid-murid, bersama dengan rombongan, banyak sekali orang-orang yang beserta dengan Yesus. Dan kemudian pada waktu itu dalam perjalanan, di pinggir jalan ada seorang pengemis, namanya Bartemius. Dia duduk di pinggir jalan dan dia meminta sedekah kepada orang-orang yang berjalan di situ. Ketika Bartemius tahu bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, lalu Bartemius berteriak, "Yesus, putra Daud, kasihanilah aku." Berkali-kali dia berteriak, "Yesus, putra Daud, kasihanilah hamba." Kemudian orang-orang merasa terganggu. Dan kemudian orang-orang menegur, menghardik, "Diam." Disuruh diam Bartemius ini. Tapi ketika dia disuruh diam, dia malah berteriak. Dan dia berteriak dengan nyaring, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah aku." Ketika itu Yesus mendengar suara teriakan Bartemius. Lalu kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Panggillah dia." Lalu kemudian orang-orang memanggil Bartemius dan orang-orang berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartemius dengan cepat-cepat dia tanggalkan jubahnya dan dia lemparkan, dia berdiri, dia begitu senang, lalu kemudian dia mendapatkan Yesus. Dan ketika itu Yesus berkata, "Apa yang kau ingini? Supaya aku perbuat bagimu?" Dengan senang Bartemius berkata, "Rabuni, Tuhan, supaya hamba dapat melihat." Kemudian ketika itu Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Lalu Bartemius matanya terbuka. Dia bisa melihat lagi. Dia begitu senang. Lalu Bartemius berjalan dan mengikuti Yesus menuju ke Yerusalem. Kisah ini adalah kisah yang luar biasa. Ada 9 pokok, 9 kebenaran rahasia firman Tuhan yang akan kita pelajari. Kebenaran yang pertama ini adalah Bartemius sudah buta, miskin lagi. Dari pelajaran ini yang kita bisa lihat adalah kemungkinan Bartemius ini buta waktu yang lama. Dia miskin dan dia tidak bisa bekerja, lalu meminta-minta. Secara akal sudah tidak ada harapan lagi. Mungkin Bartemius akan begini terus sampai dia mati. Ya miskin, ya buta, ya meminta-minta. Dan juga kalau kita lihat ya, nama Bartemius. Nama Bartemius ini terdiri dari 2 kata, yaitu Bar, lalu Timius. Bar itu artinya anak. Timius adalah nama bapaknya. Jadi Bartemius ini adalah anaknya Timius. Lalu siapa? Nama Bartemius sendiri namanya siapa? Kita tidak tahu. Alkitab juga tidak menulis. Yang jelas Bartemius adalah anak dari Timius. Kemungkinan ya orang lebih kenal dengan bapaknya. Biasanya kalau orang buta atau sakit, kemudian orang berpikir, nah ini pasti dosanya bapaknya ini. Mungkin sebab di dalam Yohanes 9 ayat 2 ada cerita orang buta, lalu orang-orang mengkait-kaitkan, wah ini mungkin dosanya bapaknya. Siapa tahu ini juga dialami oleh Bartemius. Ketika Bartemius buta, orang-orang mengatakan, wah ini mungkin dosanya bapaknya. Jadi nama bapaknya lebih dikenal daripada nama Bartemius itu sendiri. Maka itu disebutlah Bartemius, anak dari Timius. Namanya siapa? Kita tidak tahu. Mungkin dia disisihkan karena dia sudah buta, tidak bisa bekerja, menjadi sampah masyarakat. Ini adalah satu kombinasi dari masalah yang begitu berat. Sudah buta, tidak bisa bekerja, miskin, meminta-minta.
Demikianlah hidup dari Bartimius. Dia mengalami masalah yang begitu berat. Dalam pokok yang pertama ini, kita mau memahami bahwa masalah Bartimius itu begitu berat. Mungkin orang-orang berkata, masalah saya ini berat. Kadang-kadang kalau kita sudah sakit, aduh, saya ini orang paling susah di dunia ini. Kalau mengalami kesulitan ekonomi, rasanya mau bangkrut. Aduh, rasanya sudah saya ini orang paling apes di dunia ini. Bahkan ada satu konglomerat, ya uangnya banyak, tapi ketika bangkrut, uangnya masih sisa 2 miliar. Tapi bagi dia sudah tidak ada harapan. Demikian. Orang kadang-kadang kalau sudah mengalami kesusahan, aduh sudah rasanya dia itu adalah orang yang paling susah di dunia ini. Kita ingat, sebagian kita rata-rata tidak seberat penderitaan seperti Bartimius. Tapi kita mengatakan, aduh saya paling susah. Kalau Bartimius ditolong oleh Tuhan, saya percaya saudara juga Tuhan tolong. Yang percaya katakan amin. Memang hidup ini penuh dengan kesukaran. Kadang-kadang silih berganti. Ada kombinasi-kombinasi kesukaran. Kadang-kadang pada waktu pandemi ini pekerjaan jadi sepi. Pendapatan berkurang. Lalu anak sakit. Tabungan juga habis. Lalu kemudian istri ya ngomel-ngomel. Jadi rasanya aduh masalah kok bertubi-tubi seperti ini. Ya hidup ini penuh dengan peperangan saudara. Ayub mengatakan bahwa ini hidup seperti bergumul saudara. Berperang melawan kesulitan, kesukaran, penderitaan. Jangan takut saudara. Tuhan berserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya juga pernah mengalami seperti ini. Ketika pendapatan sudah kecil, kemudian uang habis, kemudian gajian masih lama, lalu anak saya sakit. Ketika periksa di dokter mengatakan harus opname. Kami sedih, kami tidak punya uang. Biasanya kalau sudah pergi ke dokter, kemudian disuruh ke rumah sakit, saudara, itu biasanya pada waktu awal, itu sudah harus menaruh uang muka untuk 10 hari. Jadi kami lihat kami tidak punya uang. Malam itu saya dan istri berdoa. Sebab anak ini tumpah-tumpah. Kemudian buang air besar, diare. Itu kuku sudah biru saudara. Kami cuma berseru kepada Tuhan, Tuhan kami tidak punya uang Tuhan. Anak sakit seperti ini. Kami berdoa. Malam hari itu Tuhan nyatakan mujizatnya. Oh luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup, yang percaya katakan amin. Haleluya. Demikian juga Daud. Daud juga mengalami kombinasi kesukaran yang begitu berat. Sampai Daud mengatakan rasanya seperti tenggelam. Terjebur di rawa-rawa yang begitu dalam. Makin dia bergerak, makin dia tenggelam, makin tenggelam. Rasanya air tambah lama tambah naik. Belum lagi gelombang yang menghanyutkan dia. Inilah yang dialami oleh Daud. Saya pun juga mengalami seperti itu. Mungkin saudara juga mengalami seperti ini. Rasanya aduh susah. Hidup ini kok seperti ini. Kadang-kadang ada orang yang kepingin bunuh diri saja. Ingat, minggu yang lalu, minggu sore diceritakan tentang bunuh diri. Itu dosa 5 rangkap. Langsung masuk neraka. Oleh karena itu kita punya Tuhan. Jangan bunuh diri. Mari saudara, kita bangkit. Tuhan beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Seperti Daud. Daud ini juga mengalami persoalan yang begitu banyak. Sampai-sampai Daud mengatakan bahwa malapetaka, musuh-musuhnya, itu jumlahnya begitu banyak. Lebih banyak dari jumlah rambut di kepalanya. Begitu banyak. Silih berganti. Ya, kadang-kadang ini belum selesai, datang lagi persoalan, kemudian bertubi-tubi. Aduh, rasanya seperti ini. Dalam pekerjaan saya juga mengalami seperti itu. Aduh Tuhan, rasanya tidak kuat Tuhan. Tapi saya ada sampai hari ini karena Tuhan. Saya bisa, saudara juga bisa. Tuhan tolong saya,
Tuhan juga tolong saudara. Yang percaya katakan amin. Karena itu saudara, jangan takut. Kalau kita mengalami pencobaan, ya, masalah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan ini bukan tunggal, tetapi pencobaan yang kamu alami. Artinya banyak. Pencobaan yang kita alami, Tuhan katakan tidak lebih dari kekuatan kita. Umpamanya, pencobaan itu seperti sekian. Ya. Atau lebih tinggi lagi, aduh rasanya kok berat. Tuhan sudah ukur. Kekuatan kita itu lebih dari pencobaan yang kita alami. Jangan takut. Kalau sudah diizinkan Tuhan mampir dalam hidup kita, itu artinya Tuhan lihat kita kuat, saudara kuat, haleluya. Kalau toh pun rasanya aduh Tuhan, tidak kuat, jangan takut. Kita bukan bergumul sendiri saudara, tapi kita punya Tuhan. Kekuatan Tuhan itu tinggi. Bahkan bukan batasnya setinggi ini. Kekuatan Tuhan itu adalah tinggi, tanpa batas. Luar biasa. Dia adalah Allah yang maha besar. Pastikan yang maha besar ada di dalam saya, yang maha besar ada di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena itu jadilah kuat. Ketika kita mengalami pencobaan, sebenarnya Tuhan sudah tahu. Kita cuma mengerti, oh sekarang saya mengalami pencobaan yang berat. Tuhan tahu sampai akhirnya. Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. Sehingga kita bisa menanggungnya. Kita bisa menghadapi dan kita bisa berhasil, kita bisa menang. Pastikan kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, penderitaan itu memang besar. Penderitaan itu memang berat. Tetapi kita punya Tuhan. Tuhan Yesus terlebih besar dari persoalan kita. Tuhan lebih hebat dari persoalan kita. Haleluya. Jangan takut saudara. Pokok yang kedua, Bartimius ini buta secara fisik. Tapi herannya dia tidak buta secara rohani. Dia bisa berseru, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Padahal ketika dia bertanya, siapa yang lewat itu? Dia kan tidak bisa melihat. Lalu dia bertanya, siapa yang lewat itu? Orang-orang berkata, yang lewat itu Yesus orang Nazaret. Oh, Yesus orang Nazaret. Jadi orang-orang mengatakan bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret. Ya betul, Yesus orang Nazaret. Tapi ketika Bartimius memanggil Yesus, bukan mengatakan Yesus orang Nazaret. Tetapi Bartimius memanggil, Putra Daud, kasihanilah aku. Putra Daud, kasihanilah aku. Beda saudara. Kalau Yesus orang Nazaret, itu hanya secara akal. Kita tahu Yesus itu tokoh agama, tokoh sejarah. Yesus ini orang baik. Yesus ini lahir besar di Nazaret, lahir di Bethlehem. Ya, itu hanya secara akal, berhenti sampai di otak kita. Tetapi dengan iman, Bartimius mengatakan apa? Yesus, Putra Daud. Putra Daud ini artinya Sang Mesias. Artinya juru selamat. Dia tahu bahwa Yesus bukan hanya sekedar orang Nazaret, tapi Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Dia adalah juru selamat. Oleh karena itu dia tidak mengabaikan, mensia-siakan kesempatan ini. Dia berteriak, Yesus, Putra Daud. Orang Israel mengharapkan janji kedatangan Mesias. Kalau Mesias datang, janjinya adalah dia akan membebaskan umatnya. Sebab janji ini sudah 700 tahun yang lalu. Lewat Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Jadi sudah berabad-abad. Orang Israel sudah diberi janji bahwa Mesias satu kali akan datang. Tapi kapan? Mereka menunggu-nunggu. Mereka sekarang dijajah oleh Romawi. Oleh karena itu mereka berharap dengan kedatangan Mesias, lalu Mesias membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Jadi mereka mengharapkan kapan Mesias akan datang. Inilah
Demikian juga Bartimius, ya. Tapi sayangnya orang Israel tidak tahu bahwa ketika Yesus datang, ini Mesias yang datang, orang Israel tidak tahu bahwa ini adalah janji dari Tuhan sudah digenapi. Contohnya, pada waktu orang Majus, ini dari timur datang, ingin menyembah, katanya ada anak raja yang lahir. Lalu kemudian ketika di Yerusalem, ya, kemudian Herodes bertanya kepada ahli-ahli Taurat, ya, di mana lahir anak raja? Lalu ahli Taurat langsung dengan cepat bisa menjawab, oh, di Bethlehem. Langsung dengan tepat, dengan cepat, ahli Taurat mengatakan lahir di Bethlehem. Lalu orang-orang Majus pergi ke Bethlehem dan dituntun oleh bintang dan kemudian sampai di rumah di mana bayi Yesus ada di situ. Orang Majus menyembah, memberikan persembahan. Inilah orang Majus ketika mendengar, dia percaya, dia menyembah. Tetapi ahli Taurat biarpun tahu, tapi tahu secara akal, secara otak saja. Oh, di mana? Di Bethlehem. Tapi tidak percaya. Ahli Taurat tetap saja ada di sana dan tidak menyembah kepada bayi Yesus tersebut. Kita lihat, ya, orang Israel itu bingung, saudara, ya, siapa Yesus? Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut orang-orang, ya, siapakah aku ini? Ada yang bilang, oh, Elia, atau mungkin Yeremia ini mungkin, atau nabi yang dijanjikan Tuhan. Mereka bertanya-tanya, mereka bingung. Demikian juga imam-imam dan ahli Taurat juga tidak tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias itu sendiri. Bahkan orang-orang Israel itu membunuh Yesus, membunuh Mesias itu sendiri. Inilah yang dialami oleh orang Israel. Jadi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Tapi kita lihat cerita pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, siapakah aku ini? Petrus menjawab dengan tegas, engkaulah adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Petrus bisa tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias itu sendiri. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Petrus bisa bilang bahwa Yesus itu Mesias, itu bukan karena dia tahu secara akal, tapi karena Bapa memberitahu, memberi iman di dalam hati Petrus. Demikian juga Bartimius bisa menjawab atau memanggil Yesus Putra Daud, itu karena Bapa memberikan iman dalam hati kita. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat Bartimius ini memang buta, tapi bisa tahu bahwa Yesus itu Mesias. Dan dia sangat mengharapkan kedatangan Mesias ini. Sebab dia tahu janji dari firman Tuhan dalam Yesaya 35 ayat 5 dikatakan bahwa pada waktu itu kalau Mesias datang, mata orang-orang yang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Inilah janji kedatangan Mesias, dia akan mencelikan mata yang buta, telinga yang tuli. Puji Tuhan, Bartimius bisa yakin bahwa Yesus itu adalah Mesias. Demikian juga kita bisa percaya Tuhan Yesus itu karena anugerah, karena Bapa memberikan iman dalam hati kita. Kita bisa mengaku, Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Biarpun kita hidup berbeda 2000 tahun dengan Yesus. Biarpun kita berbeda bangsa, Yesus lahir di Israel, kita ada di Indonesia. Kenapa? Kita bisa yakin bahwa dia adalah Tuhan. Sebagian orang mengatakan bahwa ya itu kan manusia, kenapa harus disembah? Tapi kenapa kita bisa menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu karena iman yang Bapak berikan dalam hati saya, iman yang Bapak berikan dalam hati saudara. Luar biasa. Puji Tuhan. Ini kebalikan dengan orang Farisi.
Orang Farisi matanya melihat, tidak buta. Tetapi mereka buta secara rohani. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu adalah Mesias itu sendiri. Dalam Yohanes 9 ayat 40-41 dikatakan, jawab Yesus kepada orang Farisi, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Kita lihat, di mana kalau secara akal, kita cuma bisa bilang bahwa Yesus itu tokoh sejarah. Ya, memang dia orang baik, ini memang tokoh agama. Hanya berhenti sampai di situ. Tetapi kalau kita punya iman, kita bisa bilang bahwa Yesus putra Daud. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah juru selamat yang mengampuni dosa saya, yang melepaskan saya dari ikatan setan. Luar biasa. Itu karena iman. Mata hati kita, mata rohani kita celik dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa. Di dalam kebenaran yang ketiga dikatakan bahwa Bartimius ini memang miskin secara jasmani. Tetapi Bartimius ini kaya secara iman. Kita lihat ya. Mungkin Bartimius sebelumnya sudah mendengar ya tentang kuasa Tuhan yang luar biasa, tentang kasih Yesus yang luar biasa. Memang beberapa kali Yesus sempat lewat di Yeriko ya sebelum-sebelumnya, dan ini Yesus lewat kota Yeriko ini mungkin yang terakhir kali. Sebab sesudah itu Yesus akan diadili dan Yesus akan disalib mati ya. Jadi ini adalah mungkin kesempatan yang terakhir bagi Bartimius. Kalau sebelumnya mungkin dia tidak bertemu dengan Yesus, ya, tetapi sekarang dia bisa bertemu, ya. Dia sudah dengar cerita-cerita sebelumnya bahwa mujizat Tuhan itu luar biasa, ya, sehingga tersiar kemana-mana. Pasti ini juga orang membicarakan di mana-mana. Oh Yesus itu, oh luar biasa, dia menyembuhkan, ya, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Bartimius mendengar itu. Lalu muncul imannya. Dia berharap kapan ya bisa bertemu dengan Yesus. Dia percaya bahwa satu kali kalau dia bertemu dengan Yesus, dia akan melihat. Imannya sudah menggebu-gebu. Dia berharap kapan. Dan ketika rombongan itu lewat, ini kesempatan yang luar biasa. Bartimius tidak mensia-siakan ini. Bartimius gunakan kesempatan tersebut. Memang Bartimius belum pernah bertemu dengan Yesus, ya, tapi dia bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias itu sendiri. Coba kita bandingkan dengan murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus kadang-kadang imannya kecil, imannya lemah. Padahal murid-murid Yesus tahu, ya, lihat siapa Yesus, ya, mujizatnya, kasihnya, kuasanya, lihat setiap hari. Tetapi kadang-kadang imannya itu naik turun. Apalagi Thomas, murid Yesus ini. Dia tidak percaya ya kalau Yesus itu bangkit. Dia mengatakan bahwa kalau jariku belum dicucukkan, dimasukkan dalam lubang paku, aku belum percaya. Kalau aku tidak mencucukkan lubang di lambungnya, aku tidak bisa percaya. Inilah iman Thomas. Tapi Bartimius bisa percaya, bisa yakin, belum pernah melihat, belum pernah bertemu. Luar biasa. Iman yang sejati bisa mempercayai Allah. Biarpun keadaan rasanya tanpa harapan. Iman sejati bisa percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Iman sejati percaya bahwa Yesus akan tolong saya. Luar biasa. Kita lihat. Di dalam Yakobus 2 ayat 5 dikatakan, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman? Ketika Bartimius miskin, dia berharap kepada Tuhan. Demikian juga orang-orang ya yang sudah tidak punya apa-apa, berharap kepada Tuhan. Lalu Tuhan tolong. Seperti kesaksian saya tadi, ketika uang sudah habis, anak sakit, saya berharap kepada Tuhan, Tuhan tolong saya.
Saya tidak bisa bawa anak saya ke rumah sakit, tetapi ini dia buang air besar, tumpah-tumpah terus sampai kukunya menjadi biru. Kami pada malam itu kami berdoa, berharap kepada Tuhan. Ketika diminumi obat itu keluar lagi, diminumi lagi, tumpah lagi. Kalau anak itu bisa minum obat, mungkin kami berharap obat itu bisa masuk, panasnya bisa turun, diarenya bisa berhenti. Kami masih bisa berharap, tetapi obat saja tidak masuk. Lalu kami harus berharap kepada siapa? Kami berharap kepada Yesus. Tuhan, tolong saya. Malam itu terjadi mujizat. Anak saya panasnya turun, kemudian diarenya reda, mutanya juga berhenti. Dan tengah malam itu anak saya sembuh luar biasa. Puji Tuhan. Ketika kita tidak bisa berharap kepada siapa-siapa, kita berharap kepada Tuhan. Seringkali kalau orang sudah mapan, kaya, enak, terjamin semuanya, saudara, lalu kemudian lupa kepada Tuhan, imannya tidak pernah dilatih lagi, saudara. Padahal kalau kita mendapatkan kesukaran, itu sebenarnya melatih iman kita, supaya iman kita makin lama makin kuat, saudara. Tidak salah kalau Tuhan cukupi kita dengan kekayaan, dengan berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, ya, punya banyak uang, punya rumah besar, punya banyak pembantu. Baik, saudara, tidak salah. Tapi seringkali, saudara, ketika semua enak, semua mapan, kita lupa sama Tuhan. Lupa kalau nanti satu kali kita juga pulang ke sorga, saudara. Kalau mungkin ya ada anak sakit, langsung terpikir, dokter mana ya yang paling pinter? Obat apa ya yang paling manjur? Rumah sakit mana ya yang paling lengkap? Tidak salah, saudara. Kita berusaha, tidak salah. Tetapi yang salah seringkali adalah hati kita. Tuhan katakan, kalau engkau berharap kepada manusia, kepada yang fana, maka itu menjadi terkutuk. Kita boleh, saudara, ke dokter, tapi hati kita tetap berharap, Tuhan tolong saya. Saudara tidak apa-apa, saudara mungkin minum obat, tapi saudara berharap, Tuhan sembuhkan saya. Tidak masalah kalau saudara mungkin punya uang, lalu pergi ke rumah sakit yang paling lengkap peralatan. Tidak salah, saudara. Tetapi yang salah kadang-kadang kita berharap kepada rumah sakit yang peralatannya lengkap tersebut. Karena itu kita mau kembali, biar iman kita kuat. Kalau ada persoalan, kita berharap kepada Tuhan, sehingga iman kita makin lama, makin dilatih. Jadi dari kebenaran yang ketiga ini cerita apa? Cerita tentang proses timbulnya iman. Ketika Bartimius mendengar firman Tuhan, imannya muncul. Dan ketika kita menghadapi masalah-masalah, saudara, itu melatih iman kita. Sehingga iman kita menjadi kuat. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan. Sekarang kebenaran yang keempat. Kebenaran yang keempat ini adalah Bartimius ketika berteriak memanggil Yesus, dia disuruh diam. Ketika dia disuruh diam, malah dia berteriak. Dan berteriak dengan nyaring berkali-kali. Inilah ketika Bartimius berseru, dia dibentak. Terjemahan yang lain mengatakan dia ditengking, diadik. Diam kamu. Ya, karena ini orang miskin, sudah minta-minta, sudah diremehkan saja. Diam kamu. Ya. Tapi ketika disuruh diam, Bartimius malah berteriak. Suaranya makin nyaring dan berkali-kali, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius tidak mensia-siakan momen ini. Dia berteriak, ini mungkin kesempatan yang terakhir. Kalau enggak, kesempatan ini akan lewat. Seperti kalau kita tadi pagi ada roti. Orang jualan roti lewat. Ya. Istri saya panggil, roti. Ya. Tentunya kita tidak panggil roti. Apalagi kalau tukang rotinya itu naik sepeda motor dengan cepat. Dia panggil, roti. Ya. Atau anak mau beli bakso, dia akan dengan keras. Tidak mungkin dengan lemah, gemulai, bakso. Oh iya, baksonya tidak lewat, tidak berhenti, jalan terus. Bakso gitu. Tidak mungkin demikian. Kita secara jasmani saja kita mengerti. Kita akan berteriak, bakso,
roti. Nah, demikian juga Bartimius juga berteriak. Karena apa? Ini satu kebutuhan mutlak bagi dia. Ya, Yesus anak Daud. Ketika dia disuruh diam, dia malah berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengan sekuat tenaga, Bartimius berteriak, luar biasa. Bartimius tidak mau mensia-siakan ini. Seringkali dalam hidup kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan, banyak hal-hal yang menyuruh kita diam. Seperti akal kita. Sudahlah, tidak usah doa-doa. Kamu kan sudah doa, sudah lama. Mana? Ada perubahan mana? Sudah, tidak usah doa. Akal berkata demikian. Lalu kita nurut. Ya sudah tidak doa lagi. Mungkin keadaan, ya, masih wabah, masih sakit. Aduh, ya, ekonomi berat. Sudah 7 bulan ini kita berdoa. Pandemi ini masih belum berlalu. Sudah tidak usah doa-doa. Seringkali keadaan ini menyuruh kita diam untuk tidak berdoa. Atau orang-orang mengatakan, sudahlah, ya, kalau memang Tuhanmu, Tuhan Yesus tidak bisa menolong, ya sudah, ya nanti ada orang pinter, oh dia hebat, dia bisa menolong, oh top chair. Lalu berhenti beriman, berhenti berdoa kepada Tuhan. Atau mungkin hasil ilmiah, ya, dokter mengatakan, ya, Bapak sudah stadium 4. Tinggal 4 bulan lagi umur Bapak. Itu hasil ilmiah. Tidak salah, saudara. Kalau mungkin ada vonis seperti itu, kalau hidup tinggal cuma 4 bulan, ya kita beres-beres. Tuhan, mungkin ada dosa. Tuhan, ampuni saya. Kita beres-beres. Sebab satu kali manusia juga akan mati. Karena itu tidak salah kalau dokter mengatakan, oh tinggal 4 bulan lagi. Tapi jangan kemudian, wah tinggal 4 bulan lagi. Sudah, tidak usah berdoa lagi. Percuma sudah. Mana Tuhan, mana Tuhan. Jangan justru di sisa umur hidup, lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Mulut kita diam, sudah. Tidak usah berdoa lagi. Tidak usah berharap kepada Tuhan. Jangan, saudara. Ini seringkali intimidasi dari iblis, dari setan. Sudah percuma, ya. Allahmu mana? Tidak ada. Tidak bisa. Saudara, jangan sampai kemudian ketika saudara berharap kepada Tuhan, lalu keadaan tidak berubah, lalu kemudian kita diam. Ketika diam, saudara, apa yang terjadi? Saudara, maka kekuatan kita menjadi lemah. Beda dengan Daud. Di dalam Mazmur 18 ayat 6 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak, minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Luar biasa, saudara. Biar hati kita menjerit, Tuhan tolong saya. Mungkin kalau kita sendirian kita juga bisa berteriak kepada Tuhan. Tidak mungkin kalau kita merasa, aduh ya, cuma kita kemudian mengatakan, ya Tuhan kalau Engkau tolong silakan tolong, kalau tidak ya sudah Tuhan. Tapi kita berteriak. Seperti orang kadang-kadang mau hampir tabrakan, saudara. Dia akan berteriak, Yesus, tolong saya. Demikian juga Bartimius, ya, dia berteriak. Karena apa? Ini satu kebutuhan bagi dia. Karena itu, saat ini adalah kesempatan. Yesus mau lewat riwayat hidup saudara. Jangan kemudian sia-siakan kesempatan ini. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya. Tuhan, selamatkan saya. Kalau kemudian saudara diam, saudara, iman itu menjadi mati. Dalam Mazmur 39 ayat 3 dikatakan, aku keluh, artinya diam saja. Aku diam, aku membisu. Artinya apa? Dia sudah katakan, sudah kecewa aku sama Tuhan. Maka apa yang terjadi? Penderitaan itu makin lama makin berat, saudara. Mazmur 32 ayat 3 dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ini diam di sini artinya diam yang negatif. Artinya sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi kita mau diam duduk di hadapan Tuhan. Diam
menanti-nantikan kuasa Tuhan. Ini diam yang baik, diam yang positif. Jangan diam seperti Bartimius disuruh diam. Bartimius tidak mau diam, malah dia berteriak luar biasa. Di dalam Yeremia 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan dengar jeritan hati kita. Biarlah kita berseru, Tuhan akan jawab kita. Bahkan Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar. Apa yang tidak bisa kita pahami, Tuhan akan berikan kepada kita. Kadang-kadang kalau kita mengalami persoalan seperti saya tadi juga saya ceritakan, saya tidak menyangka ya bahwa anak saya sembuh dalam waktu yang cukup singkat, saudara. Ya, pagi itu anak saya sudah sembuh. Saya ajak lagi bawa ke dokter dan dokter sudah cek semuanya. Ya sudah, kalau memang sudah sembuh, tidak muntah, tidak buang air besar, panasnya juga sudah turun, sudah normal, kukunya juga sudah tidak biru lagi, ya sudah, tidak perlu dibawa ke rumah sakit, tidak perlu opname. Luar biasa, saudara. Ya, karena itu kita berseru, Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mendengar doa saudara. Luar biasa. Yang kebenaran nomor 5 dikatakan bahwa orang-orang itu tidak tertarik ya dengan Bartimius, tapi Yesus tertarik dengan Bartimius ini. Ya karena memang Bartimius itu orang buta, meminta-minta. Jadi orang itu menganggap ini ya tersisih lah. Sampah masyarakat. Manusia itu memang lebih tertarik ya, kagum. Manusia itu lebih hormat ya secara lahiriah. Mungkin ada orang pendidikannya tinggi. Wah, S1, S2, S3. Wah, apalagi kalau S3-nya banyak, saudara ya. Doktor ini, doktor ini, doktor ini. Wah, orang itu rasanya hebat ya. Manusia bisa kagum secara luar. Atau mungkin kekayaan. Wah, ketika orang ini meninggal, wah, warisannya sekian triliun. Waduh, hebat ya. Manusia memang bisa kagum seperti itu. Atau jabatannya, bagus sekali, tinggi sekali. Atau rupanya ganteng, rupanya cantik. Manusia cuma bisa lihat secara luar saja. Tidak salah, saudara. Semua ini baik. Kalau misalnya ada orang yang tinggi pendidikannya, silakan. Ya, punya kekayaan, punya berkat Tuhan, silakan. Punya jabatan yang tinggi, tidak masalah. Punya wajah yang baik, saudara, tidak masalah, saudara. Ya, tetapi manusia seringkali terjebak ya pada hal-hal yang lahiriah ini. Terjebak, wah enak ya kalau kaya, wah hebat ya. Lalu mengagung-agungkan yang seperti ini. Ini yang salah, saudara. Ya, kita lihat Allah itu lebih tertarik kepada batinnya. Pada waktu Nabi Samuel ke rumahnya Bapak Isai, ya, ketika akan mencari dan mengurapi calon raja, itu keluar anak Isai yang nomor 1. Wah, ini hebat. Menurut pemikiran Samuel, ini cocok jadi raja. Tapi Tuhan katakan apa? Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di dalam hati. Anak nomor 2, bukan kata Tuhan. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, bukan. Sampai anak yang terakhir, yaitu Daud. Tuhan itu lihat hati manusia. Tuhan tidak tertarik dengan kemegahan. Mungkin anak Esai yang nomor 1 itu gagah, hebat, mungkin ganteng, ya. Karier dalam tentaranya itu luar biasa. Tapi Tuhan itu lihat sampai dalam hati. Luar biasa, saudara. Allah tertarik kepada perhiasan di dalam hati kita. Ini adalah manusia batinia yang tersembunyi. Ini perhiasan yang kekal. Tuhan justru lihat orang yang punya buah roh, lemah lembut, kesabaran, jujur, mencintai Tuhan, setia. Tuhan lihat itu, saudara. Bukan lihat yang luarnya. Tuhan bisa lihat manusia seutuhnya sampai ke dalam hati kita. Kenapa Yesus tertarik kepada Bartimius? Sebab Yesus digerakkan atau tergerak karena belas kasihan.
Contohnya, di dalam Matius 9 ayat 35 dikatakan, Matius 9 ayat 35 sampai 36 dikatakan, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saya ulangi lagi, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan ini yang menggerakkan Yesus. Belas kasihan ini yang menyebabkan Yesus berhenti dan menyuruh memanggil Bartimius. Belas kasihan. Belas kasihan ini dalam bahasa Inggris adalah compassion. Artinya belas kasihan yang begitu sangat, yang begitu mendalam. Belas kasihan. Jadi ketika Yesus berdoa, mendoakan orang, atau menyembuhkan, atau melayani, dia digerakkan oleh belas kasihan. Luar biasa. Karena belas kasihanlah, maka mujizat-mujizat begitu banyak, saudara. Demikian juga, kalau kita melayani jiwa-jiwa orang lain, jangan katakan, ya dengan terpaksa, sebab saya memang hamba Tuhan, ya karena memang ini tugas saya. Jangan, saudara. Tapi kita dengan belas kasihan, compassion, kita berbelas kasihan, begitu mendalam, sehingga ketika kita mendoakan, seperti anak kita yang sakit, kita doakan dengan sungguh-sungguh. Seringkali kalau kita sendiri yang sakit, atau anak kita, istri kita yang sakit, kita doakan sungguh-sungguh. Tapi kalau doakan orang lain, ya seadanya saja. Tapi Yesus, ya berbuat mujizat, karena belas kasihan, luar biasa. Di mana Bartimius ini, dia dipanggil oleh Yesus, dan kemudian dia tanggalkan jubahnya. Dia tinggalkan jubahnya, saudara. Bartimius menanggalkan dan melemparkan jubah yang tua. Salah satu terjemahan mengatakan demikian, bahwa ini baju atau jubah sudah lama, sudah tua, saudara. Dan dia tanggalkan, bukan hanya sekedar menanggalkan, tapi dilempar, saudara. Lalu dia dengan cepat-cepat dia berdiri. Ini cerita apa? Ketika Bartimius mau menghadap Yesus, dia tinggalkan jubah lamanya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, tinggalkan hidup lama, saudara. Kolose 3 ayat 8 sampai 10, buanglah semuanya itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Buang itu semua. Mendustai, buang semua. Bukankah kita sudah menanggalkan itu semua, saudara? Ini seperti manusia lama, seperti jubah. Dan kita mengenakan apa? Mengenakan manusia baru. Jangan kemudian pakai lagi jubah yang lama, saudara. Ini adalah identitas dari Bartimius. Dia tinggalkan itu semua. Bartimius datang kepada Yesus. Ketika kita mendekat kepada Allah, Tuhan katakan dalam Yakobus, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Efesus 4 ayat 22 mengatakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Kita bisa, saudara. Kadang-kadang bilang, wah enggak bisa. Ini memang sudah tabiat saya. Ya, omong kotor ini memang sudah tabiat saya. Lihat-lihat gambar porno, pikiran kotor ini memang sudah tabiat saya. Saya enggak bisa. Memang saya mau datang ikut Tuhan. Tapi saya enggak bisa tinggalkan ini. Itu tipu daya iblis. Firman Tuhan mengatakan bahwa tanggalkan, lepaskan jubah lama kita. Seperti kita kalau buka jubah atau jas saya, semudah itu, saudara. Saya pun dulu terikat oleh macam-macam kenakalan, oleh macam-macam perkelahian, saudara, mulut kotor, saudara. Tetapi ketika saya percaya Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Saya berubah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Saya bisa, saudara juga bisa. Seperti melepaskan, menanggalkan jubah lama kita. Dan dikatakan bahwa jubah lama yang sudah tua, yang sudah usang, tinggalkan saja, lemparkan saja, saudara. Saudara, datang pada Yesus. Itu artinya menanggalkan jubah lama kita. Lalu Bartimius mengiring Yesus. Itu tinggalkan jubah lama. Sekarang, saudara, mungkin ada tabiat-tabiat yang tidak baik.
Mungkin ada sakit hati di dalam hati saudara. Tanggalkan dan tinggalkan itu semua. Itu jubah lama, saudara. Kenakan jubah baru. Bartimius tinggalkan jubah lamanya. Itu adalah identitas lamanya dia. Dia tinggalkan itu. Kita menjadi manusia baru. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang ketujuh, kebenaran yang ketujuh dikatakan Bartimius ini seorang peminta-minta. Tapi pada saat itu dia diberi kesempatan untuk meminta. Yesus bertanya, apa yang engkau ingini daripadaku? Tuhan itu tidak membeda-bedakan orang. Kalau manusia membeda-bedakan orang, wah ini pengemis ini. Tapi oleh belas kasihan, Yesus bertanya demikian. Bartimius memang tidak terkenal, tapi diberi kesempatan. Apa yang kau ingini? Demikian juga pada waktu Salomo ya bertemu dengan Tuhan. Tuhan juga bertanya, apa yang aku ingini? Aku perbuat. Engkau minta apa? Salomo, raja top. Bartimius, mungkin pengemis. Bedanya begitu jauh. Tetapi Tuhan menawarkan apa yang kau ingini. Demikian juga saat ini Tuhan juga bertanya, apa yang kau ingini? Apa kebutuhanmu? Apa yang kau ingini aku perbuat bagimu? Saudara, jangan sia-siakan. Ini satu kesempatan yang Tuhan berikan. Apa yang kau ingini? Saudara, sekarang mengapa Yesus bertanya? Mengapa Yesus bertanya kepada Bartimius? Seharusnya kan melihat kalau Bartimius itu buta, mengemis, ya sudah. Kan artinya dia butuh uang, sudah. Tapi Yesus mengharapkan agar Bartimius itu menerangkan kebutuhannya. Agar Bartimius menerangkan dan meminta, bukan meminta-minta sedekah lagi. Sehingga orang-orang tahu bahwa dia butuh kesembuhan. Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa ini adalah kebutuhannya adalah matanya supaya bisa melihat lagi. Tapi Yesus ingin supaya Bartimius bertanya. Saudara, kalau Bartimius kemudian ada orang lewat dia meminta-minta, saudara, ya, dia tidak bisa mengharapkan banyak. Pak, saya minta 1 juta, Pak, saya minta 2 juta. Tidak mungkin begitu, saudara. Mungkin kalau dia diberi oleh orang 1.000, 2.000, dia bilang terima kasih, saudara. Hanya sedekah, saudara. Tidak mungkin kemudian kepada orang yang lewat, Pak, saya kepingin melihat lagi, Pak. Bartimius tahu orang tersebut tidak mungkin bisa mencelikkan matanya, saudara. Kalau kepada orang-orang yang lewat dia cukup diberi sampai 10.000, sudah terima kasih banyak. Itu karena Bartimius tahu siapa yang lewat. Tapi kali ini yang lewat Yesus sendiri. Luar biasa. Dia tidak meminta sedekah kepada Yesus. Yesus, saya butuh makan hari ini. Bartimius tidak meminta itu. Tapi Bartimius meminta supaya aku bisa melihat lagi. Karena dia tahu kalau Yesus menawarkan ini. Yesus sampai berani menawarkan. Artinya Yesus bisa memberikan. Luar biasa. Saat ini juga. Minta apa? Pada waktu Yesus bertanya, engkau minta apa? Apakah Tuhan tidak tahu? Sebenarnya Tuhan itu tahu. Di dalam Yesaya 65 ayat 24 dikatakan, sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika kita berdoa, sedang berdoa, Tuhan itu sudah mendengar. Jadi sebelum kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu sudah tahu, komplit sudah. Lalu buat apa kita? Lalu buat apa berdoa? Orang akan membalik ayat ini dan mengatakan, ya buat apa toh sudah tahu kan Tuhan sudah tahu, buat apa saya berdoa lagi, toh Tuhan tahu, saudara. Memang betul Tuhan tahu. Sebelum kita berdoa Tuhan tahu. Tapi Tuhan inginkan ketika kita berdoa, iman kita, Tuhan saya butuh ini. Anak saya sakit Tuhan. Tuhan saya sudah kehabisan uang. Tuhan perusahaan saya hampir bangkrut. Saudara,
Ketika kita sudah berdoa, iman kita sudah menyatakan kepada Tuhan. Itu seperti Bapa. Kita seperti anak. Dia adalah Bapa yang baik. Yesus mau menolong. Itu menunjukkan bahwa kasih Allah. Yesus mampu menolong. Itu menunjukkan kuasa Allah. Umpamanya ada orang kaya sekali. Ya, kemudian dia bisa memberikan rumah kepada Bartimius. Tapi dia tidak mau. Dia mampu, kaya sekali. Tapi kalau dia tidak mau, ya tidak bisa apa-apa. Atau satu orang, kasihan ya Bartimius, ya, tidak punya rumah, mengemis, ya. Tapi dia sendiri tidak punya uang. Dia mau, tapi dia tidak bisa apa-apa. Tapi Yesus mau menolong. Yesus mampu menolong. Ketika Yesus mau menolong, dia menunjukkan kasih Allah. Ketika Yesus mampu menolong, dia akan menyatakan kuasa Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita lihat yang ke-8, kebenaran yang ke-8. Bartimius ini dulu buta, sekarang celik. Dia sembuh, matanya terbuka, saudara. Ini cerita tentang kesembuhan ilahi, saudara. Kesembuhan ilahi ada 5 prinsip, 5 S, saudara. 5 S. S yang pertama adalah kesembuhan ilahi itu simple, saudara. Kalau Yesus menyembuhkan orang, saudara, itu caranya sederhana, saudara. Tidak cara rumit-rumit, saudara. Yesus cuma berkata, jadilah sembuh. Orang itu sembuh. Saudara mungkin bertanya, apakah semudah itu? Ya, semudah itu, saudara. Kadang-kadang Yesus berkata, ya, memerintahkan jalan, pergi ke imam-imam. Ketika orang kusta itu berjalan, saudara, tengah-tengah perjalanan, sembuh, saudara. Cuma memerintah. Yesus berkata, angkat tilammu, tempat tidurmu, angkat. Orang yang lumpuh, ya, yang tidur di atas tilam itu bisa bangun, saudara, dan dia bisa angkat itu tilamnya. Hanya memerintah, saudara. Ini menunjukkan bahwa orang itu bertindak dengan iman, saudara. Atau Yesus menjamah, ya, ibunya Petrus itu sakit demam, saudara. Dipegang tangannya, sembuh, saudara. Mungkin ditumpangi tangan atau apa. Atau orang-orang yang di sekeliling Yesus, saudara, itu menjamah, ya, memegang jumbai, ujung jubah Yesus dipegang. Asal aku jamah, aku sembuh. Dan orang perempuan itu sembuh, saudara. Tadinya pendarahan, tapi ketika dia jamah ujung jubah Yesus, dia sembuh saat itu juga. Luar biasa. Jadi cara Yesus menyembuhkan ini begitu simpel, begitu sederhana, saudara. Jangan berpikir rumit-rumit atau apa, saudara. Wah, harus begini begitu, saudara. Ya, demikian juga saat ini, lewat firman Tuhan ini, saudara-saudara yang sakit, saudara juga disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin saudara mengatakan bahwa iya, itu kan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, itu kan jauh Israel, sekarang saya di Indonesia. Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Di ruang dengar saudara, Yesus hadir dan menyembuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. S yang kedua itu spontan, saudara. Hampir seluruh mujizat Yesus, kesembuhan itu langsung terjadi seketika, saudara. Dikatakan seketika. Seketika itu juga, pada saat itu juga. Lalu lenyaplah sakit. Luar biasa, saudara. Memang ada 1-2 kisah yang lewat proses, saudara. Tetapi hampir semuanya, ya, kesembuhan yang Yesus lakukan itu adalah spontan. Seketika, saat itu juga. Oleh karena itu, saudara, terimalah kesembuhan. Nanti kita akan berdoa, saudara. Saudara-saudara yang sakit, saudara saat ini juga. Ketika kita berdoa, saudara akan terima kesembuhan ilahi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pernah juga pada waktu firman Tuhan, saudara, ya, firman Tuhan dibentangkan, belum sampai saya mendoakan, saudara, tetapi ada satu orang yang sakit sinusitis,
ya, sudah kemana-mana tidak bisa sembuh, saudara. Tapi tiba-tiba itu dia bisa membau. Tadinya tak bisa membau, saudara. Dan dia bisa bau. Oh, saya sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi. Jadi pada saat firman Tuhan dibentangkan, dia sembuh dari sinusitisnya. Saat ini juga Tuhan juga sembuhkan saudara yang sakit. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Tuhan angkat sakit penyakit saudara. Haleluya. Dan prinsip S yang berikutnya adalah spektakuler. Yesus menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak mungkin sembuh saudara. Lumpuh, buta dari lahir, bahkan ada yang sekarat, hampir mati, bahkan ada yang mati saudara. Sehingga orang-orang memuji Tuhan. Demikian juga mungkin sekarang penyakit apa yang berat, saya tidak tahu. Mungkin itu namanya kanker stadium 4. Dokter mungkin sudah angkat tangan. Tapi Tuhan turun tangan. Yesus sanggup. Mungkin itu penyakit-penyakit yang berat, yang rasanya sudah tidak ada obatnya. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Manusia rasanya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segalanya bisa, luar biasa. Sehingga orang-orang berkata, yang begini ini belum pernah kita lihat. Orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan, yang kusta ditahirkan. Luar biasa saudara. Ada hal-hal yang spektakuler. Haleluya. S yang kelima itu adalah sempurna. S yang keempat maksud saya itu adalah sempurna. Artinya Tuhan kalau menyembuhkan tidak separuh-separuh saudara. Tuhan kalau menyembuhkan bukan hanya setengah-setengah, tapi Tuhan akan sembuhkan secara tuntas. Tuhan tidak pernah setengah jalan, Tuhan akan sembuhkan. Satu kali di sekolah minggu saudara, ada satu om ya, ketika saya datang, "Om, kenapa om? Kok mata yang sebelah kanannya itu ya tertutup, yang kiri terbuka saudara?" "Iya," kata dokter, "ini syaraf mata untuk membuka mata yang kanan itu ada sakit atau putus atau apa, sehingga tertutup terus gini saudara." "Loh, mari om kita berdoa." "Loh, kemarin kan enggak apa-apa." "Iya, ini kemarin katanya dokter enggak bisa sembuh ya." "Oke, kita berdoa." Ketika kita berdoa saudara ya, minggu depannya apa yang terjadi? Matanya om ini saudara ya, itu terbuka separuh saudara. "Wah om, puji Tuhan om ya, matanya sudah terbuka separuh." "Iya, iya nyom ya, luar biasa Tuhan itu ya, mata saya sudah bisa terbuka separuh, sudah lumayan. Mari om kita berdoa lagi." Bagi Tuhan tidak ada kata lumayan. Bagi Tuhan tidak ada kata separuh-separuh. Tuhan akan sembuhkan secara tuntas. Lalu kami berdoa guru-guru, minggu depan apa yang terjadi saudara? Itu mata kanannya om tersebut sudah terbuka semuanya. Luar biasa. "Om, sudah sembuh ya?" "Iya, puji Tuhan. Iya, mata saya sudah terbuka semuanya." Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah setengah jalan. Mungkin ada yang stroke saudara ya, sudah agak baikan. Kita berdoa. Tuhan tidak pernah setengah jalan. Tuhan akan tuntaskan, Tuhan akan sembuhkan secara sempurna. Yang percaya katakan amin. S yang terakhir itu adalah semua saudara ya. Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit ya, baik itu penyakit yang ringan, penyakit yang parah saudara, Yesus bisa sembuhkan. Saudara mungkin mengatakan, "Ya, itu bisa disembuhkan, tapi penyakit saya ini tidak ada obatnya." Semua saudara. Baik juga penyakit-penyakit yang ringan, ya mungkin ada yang flu biasa saudara. Berdoa kepada Tuhan. Boleh minum obat silakan saudara. Mungkin ada penyakit-penyakit yang ringan atau apa saudara, silakan pakai obat tidak masalah. Tapi kita berharap pada Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan. Apalagi penyakit-penyakit yang parah. Apalagi penyakit-penyakit yang dokter sudah angkat tangan saudara. Berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mau sembuhkan semua umat manusia. Haleluya. Ketika Yesus ada di muka bumi, aliran kesembuhan itu luar biasa saudara. Bagi kita orang-orang 2000 tahun sesudah Yesus saudara, jangan khawatir. Kita beriman di mana Yesus sudah bayar lunas. Kalau saudara lihat
layar ini saudara, saya tulis Tuhan sudah bayar lunas. Tuhan sudah menanggung penyakit kita. Yesus sudah mengambil alih kelemahan kita. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Sudah saudara. Artinya apa? Tuhan sudah tanggung lunas. Saudara tidak perlu menanggung lagi. Sebab sakit penyakit saudara sudah dibayar lewat bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara yang punya iman, berharap kepada Tuhan, jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Haleluya. Kita lihat saudara, jadi kesembuhan ilahi ada 5S, simple, sederhana. Dan terjadi spontan, seketika Tuhan sembuhkan. Penyakit-penyakit yang berat sekalipun terjadi kesembuhan secara spektakuler. Dan kalau Tuhan menyembuhkan tidak nanggung-nanggung, Dia menyembuhkan secara sempurna, saudara. Untuk semua penyakit dan untuk semua orang yang mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan kebenaran yang terakhir, yang ke-9 saudara, ini cerita tentang Bartemius menerima paket lengkap. Ketika Bartemius sudah sembuh, saudara, Bartemius tinggalkan itu jubah lamanya. Dan dia berjalan mengiring Yesus. Dia menerima paket lengkap. Apa paket lengkap itu? Paket lengkap adalah kesembuhan secara manusia lahiriah. Ditambah keselamatan untuk manusia batinnya. Jadi bukan hanya sekedar sembuh saja, lalu belum menerima keselamatan. Atau saudara-saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus, saudara, sudah selamat, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Jadi Tuhan malu memberikan itu adalah paket lengkap, saudara. Seperti saudara kalau pesan satu, saudara ya, di restoran siap saji, saudara, paket lengkap. Ada minumnya, ada burgernya, ada dagingnya, ada apa saudara ya, kentangnya, macam-macam, ada lomboknya, sausnya, saudara. Itu namanya paket lengkap, saudara. Demikian juga Yesus turun ke dunia untuk memberikan paket lengkap. Keselamatan untuk manusia batinnya, kesembuhan untuk manusia lahirnya. Terimalah paket lengkap ini, saudara. Ayatnya banyak tentang paket lengkap ini. Amsal 4 ayat 22. Tuhan memberikan kehidupan yang kekal dan kesembuhan selama di dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 24. Yesus menanggung dosa kita untuk keselamatan kita. Dan bilur-bilurnya menanggung sakit penyakit kita. Paket lengkap, saudara. Yeremia 17 ayat 14 dikatakan sembuh dan selamat. Paket lengkap, saudara. Jangan mau hanya separuh, setengah. Sebab Tuhan sudah berikan paket lengkap ini. Yang percaya katakan amin. Yesaya 53 ayat 4-5. Tuhan menanggung penyakit kita. Dosa-dosa kita juga ditanggung. Mazmur 107 ayat 20 dikatakan disembuhkan sakit penyakitnya dan diluputkan dari liang kubur, dari api neraka, saudara. Ini paket lengkap, saudara. Saudara-saudara yang sudah selamat, terimalah kesembuhan. Saudara-saudara yang sudah menerima kesembuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah paket lengkap ini. Puji Tuhan, saudara. Kita lihat secara keseluruhan ini, ya, di mana kebenaran yang pertama ini cerita tentang Bartemius itu sudah buta, miskin lagi, saudara. Memang penderitaan ini berat dan besar. Tapi Yesus lebih besar. Yesus lebih hebat. Haleluya. Kebenaran yang kedua, memang Bartemius ini buta secara jasmani. Tapi dia tidak buta secara rohani. Kenapa? Karena dia tidak berhenti sampai Yesus itu tokoh sejarah. Tapi Yesus itu Sang Mesias. Kita jangan berhenti sampai Yesus itu orang Nazaret saja. Tetapi Yesus itu Juru Selamat kita. Haleluya. Kebenaran yang ketiga menceritakan tentang miskin secara jasmani. Tapi Bartemius itu kaya di dalam iman. Mungkin saudara, kehidupan saudara hari-hari ini di dalam kemiskinan. Haraplah kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita bentangkan ini,
maka iman saudara timbul. Dan ketika saudara menghadapi masalah demi masalah, ini latihan buat otot iman kita. Sehingga iman kita menjadi kuat, iman kita menjadi sempurna, iman kita menjadi besar. Haleluya. Ini satu pelajaran yang berharga. Kadang-kadang kalau orang sudah kaya, sudah enak, sudah mapan, saudara, itu lupa menggunakan otot iman ini, saudara. Gunakan kesempatan ini. Ketika Bartimeus, saudara, ya, berseru-seru kepada Tuhan. Kemudian dia disuruh diam. Tapi dia malah berteriak, saudara. Kalau dia nuruti, ya diam saja, sudah. Tambah dibentak, dia tambah diam saja. Apa yang terjadi? Yesus lewat, Bartimeus tetap buta. Bartimeus tetap jadi pengemis. Mungkin sampai mati, Bartimeus buta, miskin, dan peminta-minta. Tapi dia tidak gunakan. Tapi dia gunakan kesempatan itu. Dia berteriak. Imannya bangkit, dia berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saat-saat ini juga, berserulah kepada Tuhan. Mungkin ada yang bilang, sudahlah, tidak usah doa-doaan. Tidak usah melayani Tuhan lagi, sudah percuma. Saudara, berteriaklah kepada Tuhan. Berserulah. Dia mendengar doamu. Yang kelima, orang mungkin mengabaikan kita. Karena kita mungkin tidak kaya. Tapi Yesus tertarik dengan saudara. Mungkin orang membuli Bartimeus. Menyingkirkan, menganggap sampah masyarakat, saudara. Tapi Yesus dengan belas kasihan, dia melihat sampai hati manusia. Sebab manusia cuma bisa melihat apa yang di luar. Tapi Tuhan melihat dalam hati manusia. Haleluya. Kebenaran yang keenam, tanggalkan dan tinggalkan jubah lamamu. Ketika kita datang kepada Tuhan, tanggalkan jubah lama. Ketika kita mau meneruskan mengikut Yesus, tinggalkan jubah lama. Kita menjadi baru di dalam Kristus. Yang ketujuh, peminta-pinta diberi kesempatan meminta. Kalau Yesus sampai berani mengatakan, apa yang kau ingini, yang aku perbuat. Yesus mau menolong saudara. Yesus mau menunjukkan kasih Allah. Kalau Yesus sampai mengatakan, apa yang kau ingini, yang aku perbuat bagimu. Yesus mampu menolong. Yesus akan menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kebenaran yang kedelapan, kesembuhan ilahi. Dulu buta, sekarang jelek. Saudara yang sakit, saudara, terimalah cara kesembuhan yang sederhana. Tidak rumit-rumit. Bahkan kita terpisah oleh jarak. Tapi bagi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Kesembuhan terjadi seketika. Ketika satu dalam kebaktian, ada seorang ibu pendarahan. Saya undang maju dan terjadi kesembuhan. Seketika. Dan dia bersaksi, dia pendarahan. Tapi lewat doa kesembuhan, ibu ini sembuh dari pendarahan. Tuhan bisa sembuhkan secara sempurna. Mungkin ada saudara yang stroke sudah agak baikan. Tuhan tidak berhenti sampai agak baikan. Tuhan tidak berhenti sampai agak lumayan. Tapi Tuhan mau sembuhkan secara sempurna. Hal-hal yang spektakuler, rasanya tidak masuk akal. Ya, dia adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Semua penyakit, semua orang. Tuhan mampu, Tuhan bisa, saudara. Haleluya. Karena itu terimalah paket lengkap keselamatan jiwa kita. Sehingga kita punya rumah di surga. Terimalah paket lengkap. Lengkap dengan kesembuhan untuk tubuh kita. Keselamatan untuk jiwa kita, kesembuhan untuk tubuh kita. Paket lengkap. Terima, 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 saudara. Kita akan masuk di dalam lagu ini. Haleluya. Saudara-saudara, jangan ragu-ragu. Kalau selama ini, saudara mungkin sudah diam,
percuma aku berdoa. Berserulah kepada Tuhan. Tidak kebetulan kalau Yesus lewat dalam riwayat hidup saudara. Dia akan sembuhkan saudara. Jangan pernah sia-siakan Yesus sedang lewat dalam riwayat hidup saudara. Kita akan nyanyikan lagu ini. Haleluya. Lah kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Dari awalnya sama-samanya kita nyanyikan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Haleluya. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sama-sama nyanyikan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sama-sama kita nyanyikan kornya ini berulang-ulang. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Angkat tangan saudara, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Saya akan mendoakan saudara. Mungkin ada saudara yang sakit. Saudara bisa taruh tangan saudara di dada. Saudara-saudara yang sakit, taruh tangan saudara di dada. Tuhan, kami mendoakan saudara. Saudara-saudara yang sakit, kelemahan di dalam tubuh, sakit apapun juga, kami percaya kalau Bartemius, sakit buta disembuhkan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mungkin ada saudara yang sakit darah tinggi, stroke, kanker, liver, diabetes, apapun juga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit diambil alih oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudara, sakit penyakit saudara sudah ditanggung lunas 2000 tahun yang lalu. Jadilah sembuh. Mungkin ada yang mengalami pendarahan, mungkin ada yang mengalami nyium. Dalam nama Tuhan Yesus, lenyap. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit pergi. Saudara, terima kesembuhan itu. Saat ini juga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan paket lengkap. Saudara-saudara
yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, baru mendengar berita firman Tuhan ini, buka hati. Tuhan akan memberikan paket lengkap ini. Yesus mau masuk dalam hatimu. Tinggalkan jubah lamamu, tinggalkan hidup lamamu. Mungkin saudara-saudara diikat oleh setan kuasa kegelapan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lepas. Mungkin ada tabiat-tabiat, ikatan-ikatan, kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas. Terima kesembuhan, terima keselamatan dari Tuhan. Terima, buka hati saudara. Angkat tangan saudara, arahkan tangan saudara ke layar televisi. Angkat dua-dua. Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menyembuhkan. Terima paket lengkap ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah selamat, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami pencobaan bertubi-tubi. Di PHK. Mungkin tabungan sudah habis. Anak sakit. Mungkin kemudian rumah, kos-kosan, kontrakan juga sudah habis. Mau kemana? Pencobaan bertubi-tubi. Arahkan tangan saudara. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Tuhan yang tolong. Tuhan yang buka jalan. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Lihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Di mana bulan-bulan ini mengalami pandemi. Ekonomi juga lesu. Kami berdoa untuk pemerintah Tuhan yang mengatur ini semuanya. Berikan hikmat akal budi. Tuhan tolong ya Tuhan sehingga pandemi ini boleh selesai. Sehingga Tuhan ekonomi boleh bangkit kembali. Tuhan berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami percaya setiap kali video ini diulang, kuasa Tuhan akan mengalir. Kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kesembuhan akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman Tuhan, kami boleh dikuatkan. Kami boleh disembuhkan. Kami boleh ditolong. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kita semua. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Baik, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.